Megalis Podcast, persembahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat datang di Megalis Podcast, berani wujudkan Sulteng Nambaso. Tentunya bersama saya Erma Octavia, dan kali ini Sobat Info kita kedatangan tamu yang spesial sekali di hari ini. Dan tentunya kita akan membahas tentang bagaimana ekonomi digital yang sangat-sangat merambah sekali sekarang yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Dan untuk membahas itu, Sobat Info, kita sudah bersama ada Kak Rahmat selaku Direktur Pengelolaan Gojek Palu. Assalamualaikum Kak, apa kabar hari ini? Selamat siang. Semoga sehat-sehat selalu hari ini. Alhamdulillah. Dan ada juga dari Kak Aldi selaku tim kreatif ya, kok bisa dibilang Kak Aldi ya? Ya, dari betul. Kopi Arobi. Ya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Nah, jadi di hari ini kita akan bahas tentang tema yang menarik ini Sobat Info, tentang bagaimana masa depan ekonomi digital Sulawesi Tengah bersama Gojek, dengan tentunya narasumber yang asik sekali di hari ini dan juga bersama saya. Dan tentunya di hari ini sebelum kita masuk ke pembahasan yang paling menarik, kita mau tanya dulu tentang background mungkin dari Gojek sendiri, terus dari Kopi Arobi sendiri. Bagaimana mungkin Kak Rahmat bisa diceritakan sebenarnya Gojek di Kota Palu itu sudah mulai kapan masuknya, dan mungkin bisa jelaskan kantornya di mana? Ya, jadi mulai Pak Agustus saya diminta oleh Gojek Pusat untuk mengelola Gojek Kota Palu Sulawesi Tengah. Jadi kalau kantor sendiri, kantor kami sekarang ada di Jalan Datu Pamusu. Kantor layanan namanya Klau, kantor layanan operasional ada di sana. Ini terkait ekosistem digital. Ada 3 hal. Jadi kalau dia ekosistem, dia antara satu dan yang lain terhubung. Ada 3 hal. Yang pertama layanan digital itu terkait untuk kendaraan roda 2, roda 4. Kedua, pada sisi GoFood-nya, bicara tentang merchant-nya, pengelolaan UMKM. Salah satunya Arobi yang sudah ada di sini, bagaimana bisnis digitalnya berkembang. Yang ketiga, terkait pada perbaikan kualitas SDM. Ini tantangan SDM digital. Jadi alat ini, teknologi tidak akan bisa menggantikan peran manusia. Betul. Karena pada dasarnya manusia tetap menjadi sumber untuk layanan. Iya, betul. Kian. Berarti memang yang sedang ada 3 program tadi, termasuk sumber daya, bagaimana meningkatkan SDM. sumber daya manusianya. Nah itu kalau dari Gojek sendiri bagaimana itu Kak? Untuk jadi ada 3 sisi yang kami kembangkan. Untuk pelayanan yang paling utama untuk driver baik roda 2, roda 4, kami memberikan standar SOP, standar operasional prosedur. Misalnya untuk layanan, untuk memastikan bahwa keamanan, kenyamanan, inilah tantangan bahwa setiap orang menggunakan, namanya bisnis jasa. Jasa layanan Gojek misalnya, mereka kami pastikan bahwa mereka memberikan pelayanan prima, pelayanan yang baik kepada semua customer kita, baik untuk pengantaran maupun untuk GoFood-nya, termasuk juga pada sisi untuk layanan pengantaran. Ya, salah satunya di Palu ini kan kita akamsi lah, anak kampung sini ya. Kita tahu salah satu tradisi yang baik di Palu ini adalah pengantaran anak sekolah. Nah, itu yang diantarkan orang tua kadang-kadang takut melepas anaknya karena tidak mereka kenali siapa drivernya, siapa yang mengantar, dan bagaimana memastikan anaknya bicara tentang isu keselamatan. Nah, Gojek kami memberikan standar. Kedua, ada program namanya GoShare. Lewat aplikasi Gojek itu kita bisa tahu titik anak kita yang diantarkan atau yang ingin kita antarkan itu di mana dan siapa yang mengantarkan. Dan kita pastikan semua driver kita itu berstandar, bukan asal comot saja, tapi sudah mengikuti pelatihan. Mereka juga tahu bagaimana pelayanan, bagaimana hospitality-nya, pengantarannya kemana, dan insya Allah aman lah. Tidak ada risiko karena orang tua bisa memandu. Saya aja, anak saya, misalnya saya tahu dia di mana, diantarkan oleh siapa drivernya, kapan sampai, berapa lama. Jadi kalau untuk anak sekolah, untuk orang tua khususnya Pak ASN tidak perlu khawatir kalau terkait anaknya. Lewat Gojek ini ada kami menerapkan apa yang disebut sebagai Gojek teman hidup kamu. Jadi memang Gojek ini ada teman hidup kamu. Jadi semua hal untuk pengantaran, untuk pesanan makanan. Kedua, program kami dalam
ketiga ini adalah perbaikan kualitas layanan terkait dengan jasa merchant. Kami sudah menerapkan yang namanya SOP waktu layanan paling lama 33 menit. Misalnya kita memesan makanan. Dari proses pembuatan dan pengantaran itu kita waktunya kita sudah hitung. Jadi si driver itu harus mengambil jam berapa menit dan mengantarkan berapa menit. Itu salah satu hal yang kami sedang benahi kualitasnya dan insya Allah sudah semakin baik nanti. Betul, karena biasanya juga Kak Rahmat, saya juga sering kan pesan dari Gojek. Memang betul-betul pas gitu durasinya. Kayak misalkan nanti dikasih tahu di situ kayak makanan Anda sedang dibuat, terus nanti drivernya sudah di jalan. Benar, begitu, kalaupun begitu, lambat itu pasti ada keterlambatan sekian menit. Nah, standar SOP ini yang kami pastikan ini bisa berjalan bahwa dengan Gojek betul-betul teman hidup dan kami memperbaiki kualitas layanan. Betul. Nah ini juga salah satu mungkin yang dirasakan sama orang tua, apalagi para ASN biasanya kan, apalagi orang tua ASN itu Pak Kak Rahmat biasanya sampai izin dulu dari kantor untuk jemput anaknya. Sebenarnya padahal kan itu bisa tidak, untuk itu pesan Gojek. Gojek. Jadi dipastikan anaknya itu aman. Betul. Karena kalau terkait bicara tentang digitalisasi, hal yang harus perlu diingat itu ada 6 poin. Pertama IRP itu infrastruktur, kedua regulasi, yang ketiga bicara tentang promosi. Infrastruktur itu di Palu dan sebagian besar Sulawesi Tengah. Ini juga program konsen Pak Gubernur, apa yang disebut sebagai Berani Bordering, terkait digitalisasi. Akses internet kita di Palu ini tinggal beberapa wilayah lagi yang masih blank spot di Sulawesi Tengah ya. Nah, kalau ini infrastruktur bisa teman-teman di Kominfo ini tugasnya di sini pada sisi infrastrukturnya. Yang kedua terkait regulasi. Regulasi ini tidak bisa dipungkiri, semakin maju kota, semakin terdigitalisasi, digital crime itu berkembang. Yang scanning, yang pencurian data pribadi. Melalui podcast ini juga kami menyampaikan kepada masyarakat yang menonton, jangan mudah memberikan data pribadi, apalagi kode akun rekening dan sebagainya. OTP ini misalkan. OTP. Ini kami sudah bekerja sama juga dengan OJK untuk mendorong literasi ini. Bahwa masyarakat jangan sembarang memberikan data-data. Ini kan beberapa hari ini di Gojek sendiri muncul tuh penipu-penipu online ini kan mengatasnamakan Gojek itu tidak ada. Apalagi meminta data pribadi, kami pastikan itu tidak ada. Kami menghimbau jangan percaya atas nama ini, atas nama ini. Kalaupun ada yang diragukan bisa langsung ke kantor layanan Gojek. Kami pastikan tidak ada permintaan data pribadi. Kalaupun ada untuk merchant untuk UMKM ada bonus yang diberikan itu resmi. Itu tim resmi yang bisa dikonsultasikan di kantor layanan kami terkait itu. Nah, jadi infrastruktur, kembali ke topik tadi, infrastruktur, regulasi digital kita sudah semakin baik. Yang ketiga itu bicara tentang platform. Nah, platform digital ini ada banyak. Hari ini kita tidak bisa menghindar terkait digitalisasi. Betul. Apapun kita menggunakan dengan, digital. Betul, media sosial. Digital finance seperti QRIS juga berkembang. Betul. Digital platform untuk makan, minum itu juga berkembang. Digital health, digital itu juga berkembang. Kalau bicara tentang Halodoc, kesehatan dan sebagainya. Saya sering pakai soalnya. Sampai digitalisasi minum kopi ini sudah dimulai oleh teman-teman Robi. Nah ini makanya kita mau ke Kak Robi dulu ini Kak sebagai tim kreatif yang kayaknya kreatif sekali. Aduh. Karena Robi ini di mana-mana saya lihat ini Kak. Jadi mungkin Kak Aldi bisa kasih tahu sama teman-teman di rumah, sobat info, di mana saja gerainya dan mungkin backgroundnya juga dari Robi sendiri seperti apa. Mungkin buat teman-teman yang nonton banyak dari teman-teman kita ini yang tidak tahu ini Kak, sebenarnya Arobi ini dari mana? Ada yang menebak-nebak dari Surabaya, ada yang menebak-nebak dari Makassar, ada yang dari Jakarta. Waduh, dari Arab. Jauh sekali ya. Jauh sekali karena Arobi ya kan. Nah, tapi faktanya adalah kita ini brand lokal asli, Pak. Asli dari kota Palu, Sulawesi Tengah. Iya, benar. Kebetulan kita kan dikembangkan oleh salah satu anak Palu lah. Namanya Korobi.
Iya benar. Benar nggak Aldi? Apa Nah, tuh? jadi kalau Arobi ini karena kok Aldi pernah lama di Bandung jadi AA. Itu dia. Nah, ini Nah, saya tuh, mau kita ceritain. pengen tahu. Itu Saya ceritain. Nah, ini dulu kan kebetulan founder kita Robi Limantono. Kalau dia mau masuk, kebetulan dia lagi ada agenda makanya tidak sempat Harusnya hadir. beliau di sini ya. Betul, ya makanya saya coba menggantikan ya. Yes, semoga nanti kayak Korobi. Amin. Jadi Korobi ini sapaan kita buat Koko. Korobi ini dulu emang dia kuliahnya di Bandung. Lama tuh di Bandung dia kuliah sambil kerja. Kemudian kan kalau Bandung kan panggilnya AA ya. Jadi Kokonya dihilangin. Jadi panggilnya AA Robi. Sampai itu kan kemudian berkembang, teman-temannya manggil dia seperti itu. Akhirnya kayak balik ke Palu bikinnya Arobi gitu. Arobi ini sebenarnya kalau mau dibilang produk pertamanya bahkan bukan kopi yang seperti teman-teman bisa nikmati sampai saat ini. Dulu bahkan dia lebih ke otak-otak dulu nih. Otak-otak dulu. Dulu kan Korobi cuma suka buat otak-otak ya. Jiwa pengusaha sekali mencoba-coba. Yes, betul lah. Terus kemudian setelah otak-otak tuh dia ngembangin kopi botolan dulu Pak, kopi botolan. Sekarang masih ada sih kopi botolan, cuman memang tidak di seluruh outlet, cuman beberapa outlet aja. Nah, pada akhirnya berkembang lagi, dia upgrade skill, dia upgrade ilmu, kemudian ya udah jadilah Kopi Arobi sekarang. Nah, outlet pertama kita itu ada di Imam Bonjol. Di Imam Bonjol Kota Palu itu. Outlet pertama berdiri pada 2020, 17 Agustus 2020. Pertama menjual kopi itu 17 Agustus 2020. Jadi ini flashback lagi. Makanya kita kemarin 17 Agustus itu ulang tahun kita yang kelima tahun Kak. Selamat ulang tahun. Berarti bagi-bagi ini dong ya. Nah, ini dibagi. Siap. Kemarin kita 17 Agustus juga aktif untuk promo Betul. kayak. Nah, sampai sekarang di tahun kelima ini kita udah mencapai kurang lebih 60 outlet Kak. Wow. Di seluruh Sulawesi Tengah? Sulawesi Tengah yang belum terjangkau itu cuman satu kabupaten, Di mana? Buol belum ada. Makati, belum sampai ke sana. Iya, belum sampai turun ke sana sih. Saya sampai disalahkan ada Arobi. Iya, jadi cuma disalahkan ada benar-benar Arobi. tinggal Luar dua doang biasa. yang belum. Nah, kalau di kemarin kan kita sempat struggle, sempat fight juga di Sulsel di Makassar. Cuman memang Makassar kan lumayan gede nih kotanya. Betul. Jadi memang agak effort nih Pak. Lumayan lama sih kita bertahan kurang lebih dari 2022 sampai 2025 kemarin. Jadi lumayan 3 tahun tuh kita fight di sana. Tapi ya untuk sementara kita mundur dulu, nanti kita masuk lagi dengan kekuatan yang lebih besar di Makassar. Itu. Sekarang paling jauh, mau bilang Arobi ada di NTT Kak. Ada di NTT. Yes. Wow. Kebanggaan anak daerah bisa ekspansi ke Betul. banyak ini. Daerah khususnya bukan cuma Sulawesi Tengah, berarti juga ke keluar. luar Ada di daerah. NTT kemarin, Di NTT. ada juga di Ambon. Cuman di Ambon juga kayak ya namanya agak jauh gitu Iya, kan. betul. Dan mungkin kan kita kuatnya di kampung kita sendiri ya. Jadi namanya kayak Kamsi tadi tuh Kamsi, kita kopi lokal. Jadi kan sekitar-sekitarnya kan kena tampias lah. Jadi betul. apa? Tapi Iya, alhamdulillah iya. karena kekuatan produk ini, produk kita lumayan diterima nih kayak di NTT. Mungkin karena saya nggak tahu ya gimana. Iya. Tapi di sana lumayan, makanya masih ada sampai sekarang gitu. Wow, dan semoga Di kedepannya NTT. bisa merambah lagi di Iya. seluruh Indonesia kalau bisa. Amin. Kalau gitu ngajak-ngajak saya juga kalau misalkan berkembang. Nah, ini juga kita mau bahas tentang mungkin Kak Aldi juga sama Kak Rahmat lihat begitu bagaimana pesatnya perkembangan digital, khususnya pola konsumtif masyarakat di Kota Palu yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan orang mau pesan makanan saja tidak perlu lagi bangun dari tempat tidur, dari tempat duduk, cuman buka aplikasi Gojek, pesan makanan. Nah, itu menurutnya Kak Rahmat bagaimana itu melihat ekosistem sekarang seperti itu? Jadi kalau bicara ekosistem tadi kan bicara tentang ILP tadi, infrastruktur, regulasi, platform. Dan platform, di betul. Palu ini bicara Sulawesi Tengah, 72% masyarakat kita sudah mulai menjadi native digital. Iya. Nah, tinggal dari native digital tadi untuk pengembangannya, membiasakan diri dengan platform digital untuk semua aktivitas. Ini yang kadang-kadang masih butuh waktu untuk beda kalau bicara generasinya teman-teman, generasinya Eri mungkin yang sudah masuk ke Z generation atau Y generation itu sudah jauh lebih adaptif ya. Nah, edukasi ini yang penting untuk didorong. Kalau untuk perkembangannya dari 72% itu baru 35%-an yang kemudian sudah betul-betul bertransformasi ke digital. Iya.
menjadi native digital untuk belanja makanan. Kalau khusus Kota Palu, Gojek sendiri menyadari betul itu, menyadari bagaimana perkembangan native digital, dan kedua leisure gaya hidup itu berkembang, kayak misalnya nongkrong di kedai kopi seperti Arobi, kemudian kedai-kedai kopi lainnya menjamur sekali di Palu ini. Betul sekali, Kak. Kota Palu, dan ke depan selain mereka nongkrong, mereka kalau dikembangkan, dihubungkan dengan ekosistem digital, dia akan lebih banyak korelasi ekonominya. Kenapa? Kalau misalnya hanya bicara tentang welfare seperti datang nongkrong, berarti antara si customer langsung ke warung kopi saja, itu terlalu pendek rantainya, dia tidak punya efek sebar. Tapi kalau dengan digitalisasi, maka dia prepare, butuh lagi driver untuk mengantar, butuh lagi industri kemasan seperti ini berkembang. Kita harapkan industri kreatif dan seiring dengan perkembangan digital ini akan berkembang, dan kami yakin Sulawesi Tengah ini bisa sekali berkembang pada sisi itu. Kenapa? Karena di Sulawesi Tengah ini potensi ekonomi yang perlu diingat, provinsi ini merupakan daerah kedua dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional. Nah, sekarang dengan pertumbuhan ekonomi tadi, yang harus dibangun adalah ekosistem. Bagaimana pertumbuhan ekonomi tinggi tapi punya impact bagi kesejahteraan. Betul. Nah, celah untuk mencapai kesejahteraan itu, kata kuncinya adalah membuat semakin banyak konstruksi ekonomi yang berkembang seperti industri food, makanan, industri layanan, supaya dia punya efek. Karena kalau tidak, dia tidak punya efek apa-apa. Pertumbuhan tinggi, angka kemiskinan juga tinggi. Memang PR-nya membangun ekosistem, merajut antara satu dan yang lainnya. Sama seperti di bisnis digital, kita harus merajut. Misalnya orang punya daya beli, dia punya duit, tapi cara membeli dia tidak tahu menggunakan itu digitalisasi, itu sama saja. Nah, makanya harus perlu edukasi ke sana, dan dinas seperti Dinas Kominfo ini kan punya tugas itu untuk mendorong literasi. Tapi di sisi yang lain, ketika dia sudah tahu caranya, gerai merchant kita tidak tersedia. Nah, standar itu juga masalah, itu yang harus dibangun lagi. Betul. Setelah tersedia, bagaimana mereka punya napas panjang untuk hidup, bukan hanya 1-2 harian. Nah, makanya sosok seperti Aldi ini kita butuhkan. Anak daerah yang belajar di luar, pulang mentransformasikan itu untuk apa? Supaya aktivitas ekonomi kita ini bisa berjalan. Ini juga saya penasaran tentang, tadi sudah disampaikan juga beberapa tentang mungkin kita lebih ke tantangan mungkin yang dirasakan sama Arobi. Tadi juga sudah dijelaskan sama Kak Aldi sedikit. Nah, mungkin lebih detail lagi dijelaskan bagaimana tantangan dari Arobi sendiri, atau mungkin juga Kak Rahmat bisa jelaskan Gojek selama berkembang ini apa saja tantangannya. Apalagi termasuk tadi yang dibilang banyak masyarakat yang mungkin belum ada, walaupun kita sekarang bilang kita ada di ekonomi digital, tapi kita kan ada di beberapa generasi, dari generasi di atasnya Gen Z ini belum terlalu tahu tentang adanya digital. Yang tadi kan silakan. ILP tadi ya, infrastruktur, yang kedua tentang regulasi dan platform. Nah, lanjutannya itu SEC. Jadi ILP SEC. S-nya itu SDM, kemudian E-nya itu ekonomi. Yang ketiga, pada sisi ketiga, kolaborasi. Nah, ingat untuk bicara digitalisasi itu ILPSEC. ILPSEC. Nah, jadi kalau bicara tentang tantangan, jadi setelah infrastruktur tersedia, kita mendorong program Bani Badering yang dibuat oleh Pak Gub, itu menjadi sangat baik untuk terkait digitalisasi, atau kita harapkan zero blank spot itu bisa diwujudkan, utamanya Dinas Kominfo ini punya tugas besar di situ. Waduh, berat sekali tugasnya Kominfo ini, Kak. Untuk mendorong digitalisasi 100%, artinya terkoneksi internet seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Itu bicara infrastruktur, regulasi ini kan sudah banyak sekali regulasi terkait digitalisasi, termasuk literasinya. Kemudian bicara tadi tentang platform, mulai mengadopsi platform yang ada. Ya, selanjutnya SDM-nya. Nah, ini penting sekali, sumber daya manusia. SDM yang harus kita siapkan apa? Ini terkait, kalau bicara tentang SDM ekonomi, yang paling penting adalah jangan menggunakan media sosial atau digitalisasi ini hanya untuk
kebutuhan main-main saja. Iya, Tuh, bersusupu harus begitu ya. dimanfaatkan ya Pak ya untuk produktivitas, menghasilkan cuan ya kan. di mana-mana Iya. ekonomi digital itu berkembang. Iya, Nah, betul. bagaimana SDM kita? Saya biasa kalau ke kampung-kampung SDM itu hanya sibuk TikTokan. Mereka berpikir yang disebut Facebook. digitalisasi itu TikTokan saja, Facebook, TikTok, update status Facebook. galau. Iya betul. Ini Ya. saya juga mau ini nih. Biasa kalau orang di kampung itu Kak Rahmat Kaldi bukan dipakai untuk misalkan jualan kah atau apa, tidak, bahas singgung-singgung Iya. tetangga. Nah, itu Ini yang PR, jadi itu PR betul, banget itu. betul, Maksudnya kan betul. kita harus edukasi yang Nah, gitu-gitu. iya. Nah, bicara SDM ini memang tugas berat. Misalnya SDM untuk pengelolaan kopi itu penting. Betul. Sebenarnya kita ini kan di Palu ini ada kebun kopi. Bagaimana Oh, iya. kebun kopi itu bisa menjadi betul-betul kebun kopi, dia jadi destinasi wisata, Nah. Betul. kemudian menjadi sarana branding kita. Betul. Nah, misalnya Arobi kan bisa menggunakan ikon kebun kopi tadi menjadi bagian dari brand dia supaya historikalnya itu Yes. melekat. Iya. Kalau Aldi kan orang ekonomi, salah satu poinnya itu namanya psikografi halayak. Itu penting untuk kita kembangkan terkait SDM. Jadi bagaimana mendigitalisasi lewat SDM tadi. Yang kedua pada aspek ekonomi. Yap. Setelah SDM, ekonomi. Ekonominya lagi. Bagaimana ekonomi kreatif ini kita tumbuh kembangkan. Hari ini kalau di luar daerah atau di internasional, aspek ekonomi itu semua sangat bergantung pada digital. Ya. Mulai dari tadi slogan atau jargon yang kami kembangkan untuk Gojek Palu Sulawesi Tengah ini adalah teman hidup kami. Jadi semua urusan ekonomi itu bisa diselesaikan lewat platform. Betul. Nah, misalnya untuk bayar listrik tidak perlu ngantri di PLN, di Gojek ada. Bisa. Oh iya, nanti kita Mau singgung juga bayar ya soal apapun, layanan. bahkan Yes. pengingat notifiasi untuk token listrik Anda sudah habis, sudah ada. Iya, Ada dan mas ini loh, sampai- Pak. Saya sekarang sampai- tuh kalau sampai bayar listrik, segitunya loh. bayar listrik, bayar wifi, Iya. tagihan-tagihan lain tuh dari GoPay sekarang, Iya. Gojek. Lebih itu enak. itu karya Betul, anak betul. bangsa. Jadi Gojek ini platform yang dirancang oleh anak-anak lokal, anak Indonesia. Iya. Nah, kalau di Palu Sulawesi Tengah ini saya pastikan bahwa betul-betul kami mengusung anak-anak lokal, akamsi, anak kampung iya. sini Oh, untuk betul. berkembang supaya naik Iya, skill iya. up daerah kita. Betul. Mungkin saya pernah di Jakarta, tapi bagaimana saya mentransformasikan ini kepada adik-adik supaya Iya, bisa betul. lebih berkembang. Ini bicara tentang ekonomi. Iya. Ekonomi kreatif hari ini berkembang sekali. Yes. Tidak bisa kita hanya mengandalkan pola-pola lama, termasuk untuk digitalisasi perikanan, pertanian, perkebunan, banyak sekali sisi. Makanya kami dukung sekali program Pak Gub terkait tentang Bani Badering itu ya. Ya, Kalau Kaldi, saya rasa sih betul banget sih yang dibilang sama Kak Rahmat tadi. Memang pemerintah itu paling gede apa porsinya dalam mendukung era digital ini dalam pengadaan infrastruktur digital itu sendiri, misal akses internet dan lain sebagainya. Tapi ya di satu sisi juga ya tadi kan kita juga ngomongin SDM, bagaimana SDM itu bisa dilatih untuk kemudian berkembang gitu. Kita juga jujur li, jujur gimana ya, li, jujur iya. li. Jadi maksudnya kan Arobi di awal-awal berkembang juga banyak mendapatkan misal kayak dari Bank Indonesia misalkan. Bank Indonesia kan konsen sebagai pemerintahan juga Iya. kan. Bank Indonesia mengadakan kayak pendampingan UMKM untuk terus berkembang. Nah, itu juga sebenarnya kan program-program seperti itu sangat membantu tuh buat UMKM untuk naik kelas gitu kan. Nah, edukasi yang seperti tadi Creative Hub saya juga jujur sangat mendukung. Dulu saya kuliah di Jogja Kak, itu Creative Hub di tahun 2017 2018 tuh seberkembang itu di Yogyakarta. Wow. Tapi saya balik Palu tuh kayak kok baru-baru sekarang gitu loh. Kok baru-baru kemana? Berarti saya bisa menyimpulkan tuh kayak 5 tahun. Misalnya kayak kota besar, kita tuh kayak ketinggalan agak lumayan jauh gitu. Ketinggalan 5 tahun. Ya kurang lebih. Jadi kayak ya itu mungkin bisa digenjot lagi. Karena kenapa? Ya itu tadi tantangan kita sebagai pelaku usaha tuh di era digital itu gede banget loh. Kayak Betul, saking betul. banyaknya orang, gimana caranya kita bisa dikenal orang gitu loh kan. Otomatis kan kita harus improve dari segi kualitas, dari segi pelayanan ya kan. Sama otomatis juga ya bagaimana kita mempromosikan diri kita di internet, di sosial media dan lain sebagainya. Itu kan biasanya
banyak sektor, salah satunya sektor pemerintah juga mulai aktif nih untuk mengedukasi teman-teman UMKM, mendampingi teman-teman UMKM biar naik kelas kayak gitu. Betul. Dan ini bisa saya simpulkan juga kalau ternyata memang di ekosistem digital seperti saat ini, di mana semua pihak terlibat, apalagi pemerintah tadi sudah sempat disinggung tentang bahkan mulai dari menanam kopi saja sampai bagaimana edukasi tentang cara menjual ke masyarakat. Betul. Itu bisa difasilitasi sama pemerintah khususnya. Ini juga jadi bahan evaluasi untuk pemerintah begitu kan, atau mungkin juga bisa jadi hal-hal yang akan membuat kita ini berkembang mulai dari petaninya sampai masyarakat sebagai konsumennya seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir. Aduh. Kayaknya sudah asik sekali kita ini sambil kopi, makan pisang goreng. Nah, terakhir mungkin dari peluang yang begitu besar, apa mungkin harapan dari Kak Rahmat dan juga Kak Aldi tentang ekosistem digital dan juga perkembangan konsumtif yang masyarakat yang sangat-sangat pesat ini? Iya. Bagi saya Sulawesi Tengah ini lagi tune in momentumnya. Kita harapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang besar, sirkular ekonomi ini bisa tumbuh di Sulawesi Tengah. Kita punya banyak potensi. Nah, cuman potensi itu tidak akan jadi apa-apa kalau kita tidak buat tata kelolanya, sirkulernya. Nah, itulah yang kita harapkan supaya siapa mengerjakan apa itu bisa jelas di daerah ini, sehingga kemajuan itu bisa dirasakan impactnya secara langsung oleh masyarakat. Ini penting sekali. Ini harapan kita. Dan kami berharap Pak Gubernur dengan semua program 9 beraninya itu bisa punya daya ungkit, dan kami yakin itu bisa berjalan. Ini tantangan. Sudah waktunya daerah ini berani untuk melompat, maju. Apalagi tagline kita Sulteng Nambaso. Bagaimana Sulteng besar itu betul-betul bisa diwujudkan. Ini tantangan. Itu dimulai dari mana? Sumber daya manusia. SDM adalah kunci. Makanya program Bani Cerdas itu bisa didorong. Yang kedua adalah pada sisi kesehatan. Bagaimana kita mendorong masyarakat kita selain cerdas, mereka juga sehat. Nah, dan selanjutnya adalah ekonominya juga bisa maju. Karena kalau ekonomi maju, infrastruktur digital berjalan, maka sumber pendapatan baru, banyak hal yang tidak dibayangkan oleh sebelum-sebelumnya, generasi sebelumnya, hal ini berkembang di platform ekonomi. Hal ini tidak ada dulu yang kita membayangkan untuk minum kopi bisa pesan lewat aplikasi. Betul. Tapi hal ini sudah jadi kenyataan. Nah, lompatan itu sehingga dengan banyaknya kedai kopi seperti Arobi misalnya dan UMKM yang lain, maka ekonomi kita berputar di tingkatan lokal kita. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi, sumber pendapatan daerah, sumber modal yang masuk ke daerah kita itu bisa dinikmati oleh lokal. Supaya mimpi kita ekonomi bertumbuh tinggi, kemudian kemiskinan juga berkurang. Karena kalau ekonomi berputar, maka kemiskinan itu pasti akan berkurang. Betul. Coba kita bayangkan dari segelas kopi cup yang disediakan oleh Arobi, begitu banyak sirkuler yang terlibat. Industri packaging, gula merah, industri kopi, apalagi penjual es batu. Es batu. Banyak sekali dari satu aktivitas ekonomi. Bagaimana membangun ekosistem itu? Itulah tantangan kita, apalagi generasi sekarang. Kita masuk ke era digital native tadi sudah dibicara tentang borderless, bahwa tidak ada lagi pemain tunggal. Jangan membayangkan kalau kayak dulu-dulu ekonomi itu dikendalikan oleh segelintir orang. Ternyata Arobi saja bisa mengembangkan ekonomi lokal. Dulu kita kan membayangkan kopi itu ya dari luar, Starbucks dan sebagainya, brand-brand besar. Hal ini Arobi sudah hampir sama. Tinggal bagaimana menciptakan kedai-kedai dan UMKM baru yang secara kreatif, kemudian kemasannya bagus, layanannya bagus, sehingga ekonomi daerah kita ini tumbuh, anak-anak daerah kita bisa bekerja, bisa mendapatkan penghasilan, dan satu juga yang penting, kalau sudah dapat penghasilan jangan ikut judi slot. Itu yang harus digarisbawahi. Jangan main judol. Suku beli makanan saja, jangan berjudol. Menabung ya, buat nikah, buat apa, ya, buat putar lagi. Nah, kalau Kak Aldi bagaimana nih Kak harapannya? Ya, kalau kita sih sebagai brand ya, tentu harapan kita ya betul banget tadi disampaikan Kak Rahmat. Kita mengindahkan lah apa yang menjadi visi dari pemerintahan saat ini, yang dimana pengen dari 9 program unggulan tadi tuh bagaimana
bisa biar Palu atau Sulteng ini berkembang. Dan itu kita juga sebagai pelaku usaha pasti agak overthinking karena kita harus bagaimana kita ini apa yang harus kita bikin. Jadi otomatis kita harus berpikir di luar out of the box di luar dari yang sebatasnya. Itu kita harus lebih dan kita harapannya juga pengennya itu kita nggak berkembang sendiri, kita pengen bareng-bareng nih. Kita Coba bayangkan 60 gai berapa atas satu gai itu ya? Aduh, boleh di-spill itu. Tenaga kerjanya. Tenaga kerja in total kita ada 250-an, Pak. 250 orang ya? Iya, 250-an. Serapannya sekarang ya kurang lebih sekitar segitu. Bayangkan 250 keluarga yang dihidupi begitu ya. Kedai kopi. Ya, mungkin balik lagi sedikit tambahan kayak kita pengen bareng-bareng nih. Artinya kita sangat senang melihat berbagai brand-brand lokal yang sekarang udah mulai sangat kompetitif, sangat berkembang. Itu kita senang banget karena dengan adanya kayak gitu kita menilai bahwa market kopi di Palu ini oke nih, kita bisa bareng-bareng bagi-bagi kue gitu sama brand-brand lokal. Justru malah kita lebih senang sama brand-brand lokal biar kita bareng-bareng jalannya. Kalau sama brand-brand nasional ya kita kalau bisa kita jangan kita kolaborasi lebih kolaborasi betul. Kolaborasi pasti tetap ada peluang-peluang itu. Tapi ya maksudnya kita lebih sangat kita bareng-bareng nih sama-sama brand lokal, kita bergandengan tangan, sama-sama improve, sama-sama berkembang harapannya. Dan juga pasti untuk pemerintah sendiri kita juga berharap bahwa lebih banyak lah program-program yang menjangkau kita sebagai pelaku-pelaku usaha, event-event yang menarik gitu untuk dieksplor gitu. Apalagi kita mungkin kopi-kopi ini butuh nih event-event nasional karena jujur kita di Arobi sendiri nih udah aktif nih Kak, maksudnya untuk dikirim-kirim coba deh lihat event di misal ke Jakarta atau kemana, itu tuh bagus tuh eventnya biar kita bisa punya exposure, punya punya gambaran kurang lebih gimana sih sebenarnya market di luar tuh kayak gimana gitu. Itu sih Kak, jadi kita pengennya bareng-bareng lah, kita sama-sama pelaku usaha, kita bareng-bareng bisa jalan menembus market Jawa dari Palu ke Jawa kalau bisa kita gitu. Bersaing boleh, kolaborasi yang harus diutamakan. Kita sangat kolaborasi. Betul. Dan itu juga yang harus dilakukan sama seluruh pihak, UMKM bahkan sampai ke pemerintah juga harus bisa berkolaborasi untuk mewujudkan yang tadi dibilang sama-sama visinya adalah Sulteng Nambaso. Di mana di podcast ini juga namanya podcast Megalis. Berani wujudkan Sulteng Nambaso. Ini termasuk dalam visi misinya Pak Gubernur. Pokoknya hari ini saya senang sekali dapat ilmu yang sangat luar biasa dari Kak Rahmat dan juga dari Kak Aldi. Terima kasih banyak Kak Aldi, Kak Rahmat sudah bersedia datang ke sini. Kapan-kapan kita jalan lagi. Siap. Kita bisa komunikasi lagi sama offline, kopi online lagi. bisa. Main lah ke Arobi. Betul. Siap. Dan itu tadi Sobat Info, ilmu yang sangat bermanfaat. Dan juga untuk teman-teman semuanya Sobat Info yang pengen minum Arobi, silahkan dipesan. Dan kalau misalkan mager tinggal bagojek saja. Kalau gitu saya Irma Octavia, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.